Pandemi pemasukan turun drastis kok. Turun. Itu nanggulanginnya gimana? Tapi kok walaupun pandemi turun, tapi alhamdulillah yang dulu saya dengar punya utang dulu tahu kan? Ya. Dengar itu alhamdulillah aman, udah beres. Udah beres. Ya, justru pandemi itu membawa berkah buat saya dan berhijrahnya saya, berhijabnya saya ini bukan hijab sih ya, maksudnya udah hijrah lah gitu ya. Nah. Itu dampak banget rezeki buat saya. Dulu saya belum berhijab, belum bisa ngebayar utang-utang saya. Sebenarnya utang itu kesalahan, bukan kesalahan saya ngutang sama orang. Tapi ada televisi yang saya kena penalti, bukan penalti ya, pemutihan kontrak yang harus uang saya 300 juta hilang, tidak terbayar. Dan akhirnya saya harus membantu uang investor. Tapi ternyata ada juga yang pengen naik banget gitu kan, pengen naik. Jadi saya disangkut-sangkutin, istilahnya saya punya utang banyak lah, punya ini banyak, padahal itu tidak benar gitu kan ya. Kalau emang saya kabur lah, apa saya masih ada tetap di sini. Saya tidak pernah kabur dari masalah orangnya. Masalah yang ada saya hadapin. Tapi selama pandemi ini malah bersyukur endorse saya ada. Allah adil kan. Jadi orang yang terzolimi itu, saya termasuk orang yang terzolimi terus ya, menurut saya. Yang terzolimi, saya pernah sampai begini ya, lu makan uang janda waktu saya janda ya, lu inget ya, lu ngelebihin bunga, misalkan saya dipinjam orang 50 juta, dia ngelebihin sampai 125 juta, itu bunga dong, ya enggak? Saya hanya berdoa, dia akan dapat balasan dari Allah. Lu makan uang yang istilahnya saya cari uang halal sendiri ya, tidak pernah saya berbuat jahat, tidak pernah saya menjual diri, saya apa yang saya lakukan itu halal. Tapi mereka seperti itu, mas saya hanya ingin naik namanya, terus harus menjolimi seorang Eli Sukigi gitu kan ya. Tapi saya tenang, saya hadapi dengan tenang, bukan kesalahan saya. Alhamdulillah pas pandemi rezeki saya itu malah bertambah. Endorsan yang jadi BA setahun gitu kan, di kontrak setahun itu ada, apalagi pas sama Aher. Pas sama Aher alhamdulillah rezeki saya bisa pakai emas gitu kan ya. Saya bisa membeli emas, saya bisa dulu boro-boro saya pakai emas. Sampai anak saya ngebeliin Ulfi yang sekarang nggak sama saya lagi, sampai pernah sempat ngebeliin kalung. Mama kenapa sih nggak pakai emas, kata gitu kan ya. Akhirnya dulu tuh Ulfi ngebeliin gitu kan ya, pernah. Dan sekarang rezeki saya sama Akhir ada alhamdulillah. Jadi amanah walaupun kita LDR hidupnya gitu. Dan saat ini saya lagi kesini update ada urusan sama Irfan gitu kan ya. Irfan tahu sendiri lah siapa Irfan dulu yang saya naikin, dan sekarang sama Irma Dharma Wangsa. Tapi sekarang ya sekedar teman aja gitu. Berarti bayar utang gara-gara dinyinyirin tuh nyembo ya, gara-gara ada yang enggak bayar, ya? Bukan bayar utang gara-gara ternyata, tapi dia naikin saya. Kan gini loh, kalau orang punya nomor saya, punya WA, ngapain sih harus update di wartawan, di media ya, kalau nggak hanya untuk naikin dirinya gitu kan ya. Sebenarnya saya aja diutangin orang nggak bayar sama saya, utang sama saya banyak, yang utang sama saya nggak banyak. Tapi bukan sifat saya untuk itu, untuk menyebarkan orang itu, nggak mau saya. Saya berbuat baik sama orang juga, saya tidak minta pamrih gitu kan ya. Ya sudahlah, kalau emang dia mau naik dari saya, silakan, tapi jangan jelekin saya. Tapi setelah dia naik, dia minta maaf sama saya. Tapi saya udah berdoa sama Allah, gini kan ya. Semoga apa yang gua rasain, lu rasain juga nanti. Akhirnya terbalas kok, ada orang yang sekarang susah, dia minta maaf sama saya. Jadi gitu kan ya. Kalau sama Kak Tessa sama Rizka alhamdulillah sudah berbuat baik ya udah ya, karena kan kalau Tessa itu bukan kesalahan saya, karena uang masuk sama Kak Tessa kan langsung ke dia, bukan ke saya. Jadi kalau emang ada yang merasa tidak masuk sama Kak Tessa, saya tanggung jawab seperti itu, saya udah bilang. Tapi dengan tahap menyicil, bukan kabur dari tanggung jawab. Pandemi 2 tahun loh. Siapa sih kuat kayak saya tidak punya suami, ya enggak? Dulu belum pendapatan enggak ada, saya cari uang sendiri banting tulang, kerja apapun saya ambil. Makanya kalau misalkan ada artis si Eli mah kapan kayanya, emang sih nggak kaya, tapi bukan saya cari tuh harta. Ngapain kaya harta, tapi kalau hatinya tuh jelek gitu sama orang, tapi hatinya tuh buruk sama orang, itu jauh dari sifat saya. Makanya saya sekarang sederhana, walaupun seluruh Indonesia saya terkenal banget, saya ngerasain sendiri. Artis yang lebih udah diva aja belum tentu di kampung-kampung terkenal, menurut saya gitu kan ya. Tapi saya bangga menjadi Eli Sukigi. Orang berapa kenal sama saya, menyayangkan, tapi orang kenapa gigi saya dipotong gitu kan ya. Terus kenapa saya pengen cantik ya. Saya kan jadi BA skincare kan harus cantik, ya enggak? Jadi saya gigi potong bukan masalah orang lain, yang rezeki ya ke saya. Saya nggak minta makan orang lain gitu aja. Yang penting kehidupan saya alhamdulillah, walaupun cita-cita saya satu, belum punya rumah, itu yang masih saya cari ya. Saya ngumpulin duit, saya akan beli rumah cash, karena artis susah banget ngutang rumah, kredit. Kenapa emang? Susah deh pokoknya kalau artis gitu kan ya, karena gimana ya. Jadi saya sekarang sih insya Allah doain aja
saya mau beli rumahnya cash walaupun kecil, nggak MM-an nggak. Dari yang berapa kok? Cari yang sekitar 500 juta, siapa tahu aja Raffi Ahmad beliin saya mau rumah kali ya. Raffi Ahmad, Baimong tuh aturannya. Nyari daerah mana? Nyari daerah mana? Pak? Bogor. Bogor. Pengen nyeletuk sih, Raffi beliin gua rumah dong gitu kan. Gua kan kemarin Nagita gitu ya. Kok kenapa milih 500 Bogor? juta. Kenapa Bogor? Adem. Rezeki saya pas pindah Bogor bagus. Alhamdulillah. Rezeki saya pas pindah ke Bogor itu sekarang saya bisa di dalam rumah tangga saya pengen yang ini kebeli, saya pengen TV yang gede kebeli, saya pengen beli motor kebeli gitu kan ya, saya pengen nyaman, ada kenyamanan di Bogor gitu. Jadi selama ini ngontrak ya? Hah? Selama ini ngontrak kok atau gimana? Masih ngontrak, karena kan saya rumah saya sendiri di Cipinang, rumah yang saya bangun itu di Cipinang, tapi kan saya nggak mau tinggal rame-rame tuh, karena punya preferensi sendiri ya, nggak cocok tinggal sama keluarga. Ada anak saya di sana nempatin gitu kan ya. Saya punya rumah, orang Betawi nggak mungkin nggak punya rumah ya nggak. Ya, tapi saya lebih hijrah ke Bogor, doain aja saya bisa beli rumah di Bogor. Gitu. Oh dia itu siapa sih Pak yang ngasih bunga itu Pak? Bunga? Maksudnya pinjaman berbunga? Jangan disebut, udah tahu lagi itu banyak. Bukan Tessa ya, Tessa mah nggak minta bunga. Inisialnya Pak saya lupa dah, siapa ya? Hah? Dulu? Iya, siapa sih itu? Kawenda. Hah? Kawenda. Wenda? Oh, Kawenda mah emang karena perjanjiannya harus berbunga kata dia, tapi maksudnya kan udah kebayar tuh. Oh, artis itu nggak usah disebut. Nggak usah. Itu 300 juta berapa lama tuh Pak lunasinnya Pak? Lunasinnya saya 100 juta, 300 juta, saya ngelunasin 200 juta. 100 juta kan untung ya. Jadinya keuntungan saya lah. Jadi saya alhamdulillah saya main sinetron lagi tuh, di kontrak sinetron. Yang kemarin itu tuh. Buka itu mah udah lunas, udah lama lunasnya. Udah lama ini mah, udah setahun kesini saya udah nikmatin ya. Udah nikmatin. Yang gede itu udah lama lunasnya. Jadi saya bayarnya itu kalau sama dia dari 100 juta saya hampir bayar sampai 200 juta lebih. Oh. Nggak apa-apa lah, dia makan duit saya. Saya nangis-nangis minta keringanan juga nggak dikasih sama dia. Selain rumah Itulah, apa lagi duit targetnya itu, duit itu nggak ada saudaranya ya. Ya. Tapi kalau saya nggak begitu sama orang lain, tidak mau. Ada orang utang sama saya banyak, oh dia nggak kuat bayar, ya udah dia kabur, ya udah itu urusan dia sama Allah gitu kan. Saya minta keringanan loh sama dia pada gitu. Saya mampu bayar segini, tapi dia nggak mau ngasih. Sampai saya dibawa ke pengacara, katanya mau diaduin untuk di pidana, katanya pidata kalau. Tapi saya bayar terus saya dengan janjian saya menyicil, itu masa lalu. Itu tahun 2000 berapa ya? 15 kalau nggak salah. 2015. Setelah rumah apa lagi Pak targetnya nih Pak? Mobil. Saya udah mau ganti mobil, udah DP sih, udah DP, tinggal nunggu barangnya aja. Kemarin Ulfi juga dengar mau kredit mobil kan, bilang sama abangnya, mama, bilang yoga kita kredit mobil berdua yuk, kata Ulfi ke abangnya, tapi dia nggak bilang sama saya. Cuma saya sebagai orang tua kesian lah, anak saya pengen mobil, pengen cicil katanya gitu kan ya. Tapi kalau misalkan Ulfi mau nyicil ya nanti dia WA saya, dia DM saya nggak diblokir lagi, pokoknya saya bantuin untuk bayar bulanannya. Saya kan lebih bekerja keras lagi, umur saya 50 tahun tapi saya dari kecil nggak berhenti kerja cari uang. Seharusnya seusia saya udah berhenti ya, 50 tahun udah mau ngomong cucu, udah santai di rumah gitu kan ya. Makanya saya bingung masa tua saya sama siapa nanti, kan air jauh di Bandung, masa saya akan taruh di rumah panti jompo sih kan nggak mungkin kan. Makanya saya akan ngangkat anak Ocha kan, ngangkat anak Ocha yang Ocha besok dia syuting sama saya pagi. Saya angkat anak biar nanti masa tua saya ada yang jagain. Kalau Ulfi nggak mau jagain saya punya anak angkat itu aja. Kok rumah udah tinggal berapa persen maksudnya? Hah? Ini udah niatan nih rumah nih mau beli. Udah niatan kan nanti saya kan ada brand BA di klinik saya kan, Jasmine. Saya dikontrak di BA per tahunnya, alhamdulillah. Misalnya rumah kecil satu mah kedapatan bisa. Saya sama Aher berdua dikontrak, semoga diperpanjang ya enggak, tahun ini diperpanjang. Doain aja bisa membeli rumah. Tahun ini Pak ya? Tahun ini diperpanjang kontraknya sama skincare itu, saya akan beli rumah. Kok berkah potong gigi apaan aja nih Pak yang dapat nih Pak nih? Cowok ganteng. Wih. Cowok ganteng dan berkahnya itu banyak dipuji orang, Po Eli dibilangnya OP gitu kan. Dibilangnya operasi, padahal mah enggak. Saya gigi mah potongnya emang dipotong lewat dokter gigi gitu kan ya. Kalau muka dulu ya saya rusak, sekarang agak mendingan kali ya, nggak kayak dulu banget hitam. Itu ada skincare gitu aja sih bedanya. Endorsan lah, kita banyakin aja Instagram atau main TikTok gitu. Saya kan suka dapet endorsan gitu. Ya lumayan lah endorsan, saya sekarang endorsan jutaan juga gitu. Itu teman-teman banyak yang menyayangkan apa malah ngedukung kok? Oh saya cantik?
Ya pas potong itu Potong gigi, Di fan untuk fan Instagram hanya menyayangkan, tapi untuk teman sahabat-sahabat saya menyenangkan, lebih cantik saat ini. Ya udah Poel yang dulu beda sama Poel yang dulu sampai sekarang beda. Jadi makanya saya lebih santun lagi lah jadi orang yang udah jelek, sifatnya jelek, atau ngatain orang, saya tidak mau seperti itu. Sebagai artis yang katanya sombong lah, inilah baru apa terkenal dikit aja langsung sombong, sebetulnya tuh nggak seperti begitu ya. Kan banyak artis sekarang kayak apa namanya kalau misalkan artis naik sedikit langsung sombong, sindrom. Star syndrome. Saya terkenal dari 2009 sampai sekarang saya nggak pernah star syndrome, tidak pernah. Makanya mungkin saya tidak menjual juga lebih lebih mahal. Saya nggak punya manajer juga, makanya saya nggak kaya kan. Mungkin kalau saya punya manajer kan lebih kaya mungkin ya, bisa satu episode berapa. Saya mah yang penting itu rezeki saya di situ. Saya bilang rezeki saya dari Allah segitu, ya udah segitu gitu aja. Ngerasa makin pede nggak, Po? Setelah potong gigi, Po? Makin pede dong. Ada skincare yang jadi BA, ada yang endorse ini, ada yang endorse itu, ada saya tas baju saya jarang beli gitu kan, karena ada yang endorse gitu kan. Kayak gini tas ular nih, asli kulit ular, ada yang endorse jutaan harganya, ada yang kasih. Alhamdulillah kan, saya berteman sekarang sama Adelia Pasha, lebih mirip Adel gini sekarang. Emang Saya sekarang jadi Mius kan. Iya. Model-model ntar tanggal 6 sama tanggal 9 saya jadi Sari, model baju Sari bersama Aher di SCBD dan di Pullman. Saya belajar cari rezeki dari manapun saya bisa. Karena kan saya bisa di model bisa. Body saya tinggi, walaupun muka saya nggak cakep, tapi ngejual lah untuk badannya tinggi gitu. Sekarang jadi Mius namanya, bukan Muse. Mius itu model Sari ya. Alhamdulillah ntar tanggal 6 sama tanggal 9 aku fashion show. Oh, berarti makin kesini makin memperhatikan penampilan tuh ya? Nggak Iya. lihat Lebih itu literasinya dari penampilan, majalah-majalah. saya atau bergaul gimana? ikutin orang-orang, oh cantik ya, oh seperti ini ya, harus seperti ini ya gitu. Jadi saya tuh orang yang nggak putus asa, masa saya mau begini mulu sih gitu kan ya. Harus pede, percaya diri. Saya itu percaya diri saya gede banget itu doang sih. Tapi Dia ada selalu baik sama orang. ngerawat, maksudnya ada perawatan khususnya nggak, Po? Ada dong gigi, saya merawat ke dokter. Terus? 6 bulan sekali saya bersihin yang hitam, saya gigi udah hitam nih, saya rapetin lagi. Kayak muka klinik sebulan sekali, yang flek tadi saya banyak di sini. Ada di TikTok saya, muka saya jelek banget tuh. Saya hilangin flek saya. Hidungnya kurang mancung, saya sampai di filler bisa. Kalau mau kan, ini mata kurang. Kalau saya mau cantik mah gratis bisa. Banyak yang mau ngerubah muka saya, tapi itu apa? Berubah cantik-cantik banget. Yang cantik udah banyak, yang unik susah kan, jarang. Ntar kalau gue cantik lu namanya lewat, hari ini lewat rumah gue gitu. Ngabisin duit berapa tuh, Po, buat perawatan gigi doang? Endorse, Gigi doang? semua endorse. Oh, semua endorse? Semua endorse. Jadi kita, ya nah makanya itulah jadi Elis Wigiana gitu. Gigi di endorse, hidung di endorse, baju di endorse gitu kan ya. Jadi untuk nabung, cari rumah duitnya gitu. Kalau ada yang mau endorse rumah pun nggak apa-apa. Kayak seperti artis-artis yang bojok itu sekarang kan ya. YouTube-nya kan kayak Raffi Ahmad, Baim Wong, Atta Halilintar, itu Ricis, aduh duitnya ya ampun. Tapi ini kan nggak mungkin saya minta-minta sama mereka, padahal kan kehidupan saya lebih susah dari orang-orang. Kalau tahu saya nyari uang sendiri tanpa bantuan suami, ada orang yang lebih dong kata gini, hidupnya susah dibantu, kayak kemana tuh, siapa namanya, Sigala gitu kan, Pujiwan banyak bantuannya tuh, banyak tuh ya, saya liatin gitu kan ya. Padahal yang lebih susah kan juga banyak gitu kan ya, yang lebih susah. Tapi saya emang nggak mau diminta-minta sama orang gitu. Biarlah Allah yang tahu hidup saya seperti apa gitu. Nggak usah minta-minta sama orang, nggak minta balas kasihan juga sama orang gitu kan ya. Emang kalau rezeki saya di situ ya udah. Kalau emang saya harus nyicil rumah, beli rumah sendiri, itu harus jadi payah saya. Saya akan cari uang saya sendiri. Nanti pas saya meninggal saya udah senang saya bisa ngasih rumah anak saya, Ulfi dan Yoga gitu. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih ya, Po. Semoga terus. Itu gue nggak nanya. Amin. Po, foto dulu dong, Po.